حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها المصلون المتقون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat kesehatan sehingga kita diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembari kita berdoa semoga syafaatnya kelak di hari akhirat akan kita terima. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sekarang ini memasuki tahun baru. Oleh sebab itu adalah penting bagi kita untuk merapikan program-program kita ke depannya, untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang akan datang, agar tidak seperti kegiatan-kegiatan yang tidak baik pada masa lalu. Kalau kita membicarakan atau memperhatikan ayat yang tadi baru saya sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ungkapan yang singkat dan padat ini ternyata telah menyuruh kepada kita untuk sadar kembali. Wal tanzur nafsun, hendaklah tiap diri kita ini memeriksa, menguji, melihat, meneliti apa yang perlu dikaji dan apa yang perlu dilihat. Ma qaddamat, yaitu kegiatan-kegiatan yang telah lalu. Kegiatan yang telah lalu, tahun lalu adalah pelajaran, dan sampai kapan tidak akan kembali lagi. Walan tarji'al ayyamul lati madat. Sebuah ungkapan mengatakan apa yang telah lalu tidak akan kembali lagi. Akan tetapi Allah menyuruh kita untuk melihat masa lalu, tetapi untuk refleksi tahun depannya atau masa depannya untuk lebih baik. Oleh sebab itu dikatakan nafsum ma qaddamat li ghadin. Ghadin itu yang memiliki makna besok, tetapi makna yang lebih besar lagi adalah masa yang akan datang, masa yang akan kita jalani. Oleh sebab itu kita memang disuruh untuk melihat ke belakang, tetapi bukan untuk lama-lama kita melihat ke belakang.
Akan tetapi masa lalu atau sejarah itu memang kita perlu memperhatikannya untuk menintrospeksi mana yang baik kita pertahankan, mana yang buruk kita tinggalkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, barangkali salah satu karakter yang harus kita perhatikan dan harus kita ingat adalah konsistensi, yaitu suatu pekerjaan, suatu sikap yang dimiliki oleh tiap kita agar tetap pada pendirian kuat masa awal. Yang kita inginkan adalah bahwasanya kita harus memiliki sikap yang konsisten. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, agar kita bisa mengambil pembelajaran sikap yang seperti apa yang kurang bagus. Barangkali ada sebuah kisah ini sebenarnya adalah ilustratif saja, hanya untuk gambaran, untuk contoh bahwasanya kita memang harus mempertahankan konsistensi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dikisahkan bahwa ada seorang pekerja yang bekerja pada sebuah perusahaan real estate. Pekerja ini rajin, pekerja ini tekun, pekerja ini jeli, sehingga dia bisa membuat rumah tetapi dengan kualitas yang sangat bagus. Pendeknya bahwa pekerja ini mampu membuat rumah dan rumahnya bagus dan telah berlangsung puluhan tahun. Oleh sebab itu suatu saat dia kepingin pensiun, kepingin istirahat. Oleh sebab itu dia bilang kepada bosnya, "Tuan, bahwasanya saya ingin mengajukan pensiun. Oleh sebab itu mohonlah Pak Tuan memberikan kepada saya izin untuk berhenti bekerja di perusahaan yang Bapak asuh." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pengusaha merasa sedih, pengusaha merasa bakalan kehilangan, merasa senang dengan pekerja yang tekun, yang sabar dan yang sangat hati-hati. Tetapi karena waktu, maka terpaksa dia harus pensiun sesuai dengan keinginannya. Oleh sebab itu pengusaha itu kemudian mengatakan kepada pekerja sebagai berikut, "Baiklah Bapak, sebagai tugas Bapak yang terakhir adalah tolonglah buatkan kepada kami atau untuk perusahaan kami rumah terakhir yang perlu Bapak siapkan sebelum Bapak memasuki masa pensiun." Maka singkat cerita kemudian pekerja itu pun menyanggupinya, menyanggupi bahwasannya akan mengerjakan rumah yang terakhir yang akan diserahkan kepada pengusahanya. Oleh sebab itu pekerja ini kemudian mulai bekerja, tetapi di dalam dirinya sudah ada suasana yang tidak seperti biasanya. Oleh sebab itu dia membuat rumah yang terakhir itu dengan cara yang tidak biasa. Biasanya dia bisa menyelesaikan rumah dalam waktu 3 bulan. Dia sekarang bisa dikerjakannya selama 2 bulan. Akhirnya bisa cepat selesai. Kayu yang digunakan biasanya adalah kayu-kayu super yang berkualitas tinggi. Maka dia kerjakan rumah terakhir ini dengan menggunakan kayu yang asal ada atau kayu SK. Kemudian dengan ukuran pasir dengan semen yang biasanya ukurannya adalah ukuran normal, akan tapi yang sekarang ini dia membangunnya dengan ukuran pasir dan semen yang di bawah standarnya. Kemudian dia biasanya mengerjakannya dengan sangat santai tetapi serius. Maka sekarang dia kerjakannya dengan cara yang terburu-buru dan cenderung tidak serius.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya rumah yang terakhir ini jadi. Oleh sebab itu, tugas dia selanjutnya adalah menyerahkan kepada sang pengusaha. Begitu sampai kepada di hadapan sang pengusaha, kemudian pekerja ini membilangkan kepada pengusahanya, "Tuan, inilah tugas akhir rumah yang diperintahkan kepada kami untuk membuatnya. Dan rumah ini sudah selesai. Kami di sini adalah dalam rangka untuk pamitan dan dalam rangka untuk menyerahkan kunci rumahnya kepada Tuan." Oleh sebab itu, secara singkat kemudian pengusaha itu mengatakan, begitu menerima kunci dari pekerja, kemudian pengusaha itu mengatakan, "Bapak, sebenarnya perusahaan kami merasa sangat berhutang budi kepada Bapak dengan pekerjaan-pekerjaan luar biasa yang sudah dibuatnya. Rumah yang Bapak buat adalah rumah yang kuat, rumah yang bagus, rumah yang istimewa. Dan kami perusahaan tidak bisa memberikan apa-apa yang bagus untuk Bapak bawa. Akan tapi kunci rumah yang tadi barusan Bapak serahkan kepada kami, inilah barangkali saya serahkan kembali kepada Bapak. Dan untuk silahkanlah nikmati rumah yang Bapak buat yang terakhir tadi." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kemudian pekerja itu mengulurkan tangannya dan menerima kunci terakhir dari pengusahanya. Dan ternyata rumah yang terakhir yang dia buat itu adalah sebagai hadiah dari perusahaan yang diberikan kepada pekerjanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalaulah sekiranya pekerja itu adalah kita, tentu di dalam diri kita banyak penyesalan ataupun banyak kekecewaan. Akan tetapi kekecewaan itu dibuat bukan oleh orang lain, melainkan oleh diri kita sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah barangkali pesan yang ingin disampaikan, bahwa pada di awal tahun baru ini mari kita meluruskan niat untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang biasanya dikerjakan dengan baik, maka marilah kita menyelesaikannya juga dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita salah, sehingga kesalahan itu yang akan menjadi hadiah untuk kita sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi iktibar bagi kita semuanya untuk melangkah di tahun baru dengan langkah yang tegap, dengan langkah yang matang sampai di akhir kita bekerja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang bisa disampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal musalluna al muttaqun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة